akan memperkenalkan bisnis startup kami, yaitu Neda. Apa itu Neda? Neda merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan konten-konten informatif yang memfokuskan khusus pada bidang kuliner. Fitur yang kami tawarkan yaitu berupa rekomendasi terkait restoran atau tempat makan yang menyesuaikan dengan selera konsumen. Fitur ini akan memfasilitasi konsumen dengan berbagai informasi seperti ulasan restoran, deskripsi menu beserta harga, informasi lokasi restoran, suasana restoran atau ambience, serta aspek pertimbangan lainnya. Neda juga bekerjasama dengan mitra seperti pemilik kuliner, mewadahi mereka dalam mengembangkan bisnisnya. Topik selanjutnya yaitu konsumen. Aplikasi Neda menargetkan konsumen kepada beberapa kelompok masyarakat. Target konsumen ini adalah kelompok remaja, mahasiswa, penikmat kuliner, food interest, dan food blogger. Dalam hal ini, konsumen dapat mengakses atau memberikan ulasan mengenai restoran atau tempat makan yang ada. Berikutnya yaitu alasan kami membuat Neda, yaitu yang pertama, kemudahan akses informasi. Dalam aplikasi Neda, kami akan menyediakan berbagai informasi mengenai bidang kuliner. Dua, memungkinkan usaha kuliner untuk berkembang di tengah persaingan yang begitu pesat. Topik selanjutnya yaitu bahan dan peralatan. Dalam mengembangkan aplikasi Neda, kami membutuhkan bahan serta peralatan. Kami akan memerlukan software untuk mengembangkan aplikasi, dan kami juga akan memerlukan website yang akan digunakan sebagai sarana riset serta sarana engagement. Selain itu, peralatan yang digunakan yaitu komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemasaran, layanan, atau jasa yang dimiliki oleh aplikasi Neda, di mana kami melakukan dua pemasaran, yaitu online dan offline. Pemasaran online sendiri kami menggunakan platform media-media online yang ada dengan kami pasang iklan ataupun menawarkan beberapa promo atau penawaran terhadap aplikasi Neda untuk menarik pengguna. Lalu untuk pemasaran offline kami melakukan pemasaran dengan menggunakan bantuan dari mitra-mitra yang telah bekerja sama dengan aplikasi Neda, yaitu restoran-restoran yang sudah bekerja sama dengan kami akan kami berikan brosur-brosur di sekitar kasir mereka, atau bisa juga banner di sekitar restoran-restoran tersebut untuk menarik pengunjung yang datang pada restoran tersebut. Lalu berikutnya ada program ataupun layanan. Kami sendiri juga terus berinovasi memunculkan program atau layanan baru dengan memberikan pengembangan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Neda sendiri. Berikutnya ada stakeholders, di mana stakeholders ini adalah pihak-pihak yang telah berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Neda sendiri, di mana Neda memiliki beberapa pemangku kepentingan baik yang langsung maupun tidak langsung, seperti halnya pihak internal, yaitu keuangan, marketing, pengembangan produk, teknologi, dan SDM. Lalu adanya pihak eksternal seperti investor, mitra, dan juga pengguna yang tidak berhubungan langsung dengan Neda. Oke, ini selanjutnya ada apa saja pengeluarannya. Ini pengeluaran pertama ada di pembuatan aplikasi. Biayanya itu terdiri dari pembuatan aplikasi iOS dan pembuatan aplikasi Android. Pengeluaran kedua ada pembuatan website. Terus selanjutnya pengeluaran ketiga ada periklanan. Dimana periklanan Neda ini fokus ke media sosial. Jadinya ada biaya periklanan lewat Instagram dan biaya periklanan lewat YouTube. Kendala yang akan kami alami dalam bisnis ini adalah kami akan kesulitan menyediakan makanan kuliner berupa street food. Soalnya street food itu kan ada di mana-mana ya, sama ada beberapa yang sulit untuk digapai gitu. Jadi kami merasa kami akan kesulitan untuk menyediakan informasi street food ini secara lengkap. Kami juga harus beradaptasi pada minat masyarakat. Jadi kami kan nggak yakin kalau minat masyarakat tuh bakal tetap kuliner terus. Nah, ini ada mengapa bisnis kami ini layak untuk dipilih. Nah, yang pertama, bisnis kami ini bisnis kami ini banyak gitu potensinya. Contohnya dari yang pertama itu, nomor satu, bisnis kami sesuai dengan ketertarikan masyarakat. So, yang kami tahu kan banyak masyarakat yang tertarik dengan kuliner gitu. Jadi soalnya ada yang kalau pergi itu keluar ke kafe, restoran. Nah, untuk mewadahi minat masyarakat tersebut, kami membuat Neda, itu aplikasi yang menyediakan konten informatif yang fokus kepada kuliner. So, alasan kedua adalah karena Neda itu memberikan keuntungan dan kemudahan kepada masyarakat.
Keuntungannya untuk pengguna aplikasi Neda yang berbayar, kita akan memberikan banyak sekali voucher-voucher diskon. Itu keuntungannya. Jadi pertama ada pembuatan website. Kita lakukan selama 1 tahun dulu. Pembuatannya mulai dari domain, sertifikat SSL, host situs web, pemeliharaan situs web, dan juga desain situs web. Setelah kami menanyakan kepada teman-teman yang kiranya lebih paham mengenai aplikasi dan pembuatan website seperti anak SI dan juga teknik informatika, jadi kita mendapatkan harga-harga di sini dengan total Rp4.923.000 untuk pembuatan website selama 1 tahun. Pembuatan aplikasi sendiri, kami membuat 2 aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi di Android, yang kedua aplikasi di iOS. Masing-masing 1 unit aplikasi, biaya satuannya untuk 1 aplikasi Rp500.000, sehingga untuk pembuatan aplikasi biayanya menghabiskan Rp1.000.000. Nah, lalu yang terakhir kita juga melakukan periklanan. Kita menggunakan platform Instagram dan juga YouTube. Jadi kita menggunakan iklan story di IG selama 1 bulan, lalu iklan foto atau feeds IG juga 1 bulan, dan kemudian iklan di YouTube juga 1 bulan. Kita melakukannya secara bertahap. Di IG kita menghabiskan biaya sekitar Rp600.000 untuk 1 bulan, baik story maupun feeds, dan juga di YouTube kita menghabiskan biaya Rp810.000, totalnya adalah Rp2.010.000. Total anggaran belanjanya jadi Rp7.923.000. BMC atau Business Model Canvas adalah sebuah kerangka kerja yang membahas model bisnis secara visual sehingga memudahkan kita dalam mencari unsur-unsur penting yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis yang akan dikerjakan. Yang pertama adalah Key Partner. Key Partner adalah elemen yang berfungsi untuk menentukan posisi partner utama yang bermanfaat bagi bisnis dan berpengaruh dalam produktivitas key activities. Dalam bisnis Neda sendiri, Key Partner ada pemilik kafe dan restoran di kota-kota besar dan juga brand makanan cepat saji di Indonesia. Nah, selanjutnya ada Key Activities. Key Activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas dalam menjalankan bisnis yang akan menghasilkan sebuah produk. Aktivitas utama dalam bisnis Neda adalah mengolah bentuk review, memberikan platform bagi customer untuk melihat ambience dan review restoran. Key Research adalah daftar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan menjadi modal utama dalam menjalankan bisnis. Neda sendiri menggunakan Key Research berupa database restoran dan kafe di Indonesia. Lalu ada partnership untuk bekerja sama dalam memberikan voucher diskon bagi para customer. Value propositions yang kami miliki adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh customer tanpa harus mengunjungi restoran atau kafe yang dituju. Lalu ada cost structure. Elemen ini menunjukkan bagaimana biaya yang akan dikelola dalam bisnis. Cost structure Neda adalah dalam bentuk pembuatan bisnis, pembuatan aplikasi untuk iOS dan Android, lalu ada pemeliharaan aplikasi dan situs. Nah, elemen selanjutnya adalah customer relationship atau hubungan konsumen. Elemen ini menjabarkan bagaimana cara perusahaan untuk mempertahankan para konsumennya. Dan dalam hal ini, Neda menggunakan 4 cara untuk menjaga hubungan baik dengan para konsumen. Yang pertama itu ada inovasi layanan. Jadi Neda akan terus berinovasi dalam mempertahankan layanan yang maksimal. Lalu yang kedua ada potongan harga. Jadi Neda akan memberikan reward bagi mereka yang memiliki loyalitas kepada Neda. Lalu yang ketiga ada kualitas layanan. Sebagai perusahaan di bidang jasa, maka kualitas layanan menjadi hal yang paling penting untuk mempertahankan konsumen. Lalu yang keempat adalah kemudahan pembayaran. Jadi keuntungan lain yang bisa didapatkan oleh pengguna Neda adalah adanya kemudahan pembayaran, di mana pembayaran bisa dilakukan melalui cicilan dan juga bisa dilakukan di berbagai gerai-gerai terdekat. Elemen selanjutnya adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen ini ditujukan untuk menjabarkan spesifikasi target audiens dari suatu bisnis. Dan dalam hal ini, Neda mengidentifikasi bahwa terdapat 4 target audiens. Yang pertama adalah individu dengan ketertarikan pada dunia kuliner. Yang kedua adalah pemilik restoran yang terdampak pandemi. Yang ketiga adalah kami juga menarget pihak marketing dari suatu restoran yang ingin memasarkan restoran mereka melalui Neda. Dan yang terakhir adalah calon pemasang iklan atau market research company. Jadi elemen selanjutnya adalah channel atau saluran yang digunakan perusahaan untuk menampilkan dan juga memasarkan suatu produk dari suatu bisnis. Nah, Neda sendiri menggunakan 3 jenis saluran. Yang pertama adalah media sosial, di mana media sosial ini penting untuk brand awareness dan juga engagement. Lalu yang kedua ada sponsorship. Dan yang ketiga adalah melalui mobile application yang nantinya akan tersedia di Play Store dan juga App Store. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream ini merupakan sumber pendapatan. Jadi penting bagi suatu perusahaan untuk menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan suatu profit ataupun keuntungan.
Nah, NEDA ini membagi bahwa keuntungannya berasal dari 3 jenis. Yang pertama adalah pelayanan media periklanan, lalu yang kedua adalah hubungan kerjasama, dan yang ketiga adalah berasal dari hasil analisis survei data.